bagian terberat dalam proses menghafal itu harus tetap menghafal yang hafalan lama agar tidak lupa, karena juga harus tetap menambah hafalan baru. Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, hari ini kita dalam nuansa dingin. Kita berada dalam nuansa yang sejuk, ya. Bukan hanya karena kita sedang syuting di daerah petik yang tinggi, tetapi kita berkumpul dengan orang-orang yang menghidupkan Al-Quran. Kita hari ini akan ngobrol dan berkenalan dengan orang yang mempelajari Al-Quran, dengan orang yang menghidupkan Al-Quran, juga dengan para pembina-pembina Al-Quran. Kita harap bahwa segmen sederhana ini bisa menjadi inspirasi, bisa mengajak pihak lain yang kurang dekat dengan Al-Quran menjadi lebih dekat, yang jarang membaca Al-Quran lebih sering membaca Al-Quran, dan yang dikosongkan hatinya bisa terisi dengan Al-Quran. Saya pernah mendengar satu ayat Al-Quran yang naskah Arabnya saya lupa, tetapi di antara artinya menjelaskan bahwa seorang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maka hatinya akan bergetar. Mudah-mudahan dari momentum yang sederhana ini hati kita tergetar dan menggetarkan orang lain untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, untuk lebih dekat dengan Al-Quran, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin memperkenalkan siapa sih orang-orang yang hari ini membersamai kita di podcast Dialog Masa. Mereka adalah pelajar dan pengajar di Sekolah Madrasah MTSN 3 Pasuruan. Ya, saya awali dari sisi kiri terlebih dahulu. Saya bersama Ibu siapa? Saya Ibu Nuril Mukjiza. Ya. Kebetulan saya di sini mengambil sebagai waka kurikulum. Oke, siap. Yang bertanggung jawab untuk program tahfidz ini ya. Namun di bawah ini juga ada ketuanya nanti ada ketuanya Agus, khusus untuk program tahfidz ya. Ibu bisa digeser mic-nya, bisa dikenalin namanya siapa dan kelas berapa? Nama saya Syahila Ajeng Aprilia dari kelas 7B. Oke, terima kasih. Yang satunya? Nama saya Aulia Sakana Siva, saya dari kelas 8A. Siap, ini. Sekarang saya pindah ke sisi kanan. Siapa ini beliau ini? Saya Ahmad Nasiruddin Wildan, selaku pembina tahfidz. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu dengan yang belajar sama yang membina hari ini ya. Mas siapa panggilannya? Mas Wildan. Ini kayaknya umurnya muda ini ya. Tapi udah pembina Al-Quran, jadi kalau bahasa Jawanya itu sungkan ini. Gitu. Ini di sisi kanannya dengan siapa, kelas berapa? Saya Ahmad Hudan Tardiri dari kelas 8A. Oke, panggilannya apa? Ahu. Ahu. Singkatan. Apa Ahu ini? Kayak di surat izin itu ya. Singkatan. Ahu. Singkatannya dipanggil Ahu ya. Mantap Ahu ini, para pecinta Al-Quran ya. Yang di sana ujung sendiri Bapak Sinten? Anak-anak nyebut saya Pak Agus. Pak Agus. Anggapnya Agus Haryanto. Agus Haryanto. Saya kebetulan 2 tahun ini ditunjuk Bapak Kepala untuk mengetuai program tahfidz Al-Quran ya. Jadi memang di MTSN 3 Pasuruan ini memang ada program tahfidz Al-Quran, begitu Bu ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau ke anak-anak dulu ya. Ini yang dari sini. Ternyata banyak, tadi saya berpikir itu nggak banyak yang sudah hafal-hafal, ternyata banyak. Ini sudah 3. Saya husnudon ya, masih ada yang lain selain kalian bertiga gitu ya. Alhamdulillah. Ini siapa namanya tadi? Lupa saya. Syahila Ajeng Aprilia. Syahila ya. Ini sekarang sudah hafal berapa juz? 2 juz. Alhamdulillah 2 juz. Kalau sampingnya? Aulia Sakana Siva. Ya, berapa juz sudah menghafal? Sudah 3 juz. Oh, 3 juz. Kalau boleh tahu 2 juz, 3 juz itu sudah dilampaui prosesnya berapa lama?
mulai menghafal sampai sekarang itu berapa bulan atau berapa tahun begitu? Mulai kelas 7. Mulai kelas 7. Ya. Jadi coba Saila mulai menghafal dari nol atau belum, kan 2 juz nih sekarang ya, hafal 2 juz. Itu mulai menghafal berapa lama? Apa sudah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Mulai awal kelas 7. Mulai awal kelas 7. Ya di sini. Berarti kamu kalau mulai awal berarti memang mulai menghafal Al-Qur'an itu sejak sekolah di sini. Iya. Betul gitu ya. Luar biasa. Berarti kan tidak ada basic sebelumnya di barangkali di sekolah sebelumnya gitu. Murni belajar di sini dan akhirnya bisa hafid di sini ya. Hafid itu bahasa Arab ya, artinya penjaga ya, luar biasa. Quran dijogo ya arek telu ini. Luar biasa. Kalau yang satunya tadi kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Ini kelas 7. Ya, baru masuk. Baru Berarti masuk, belum ya. 1 tahun. Ini Belum masih 1 1 tahun, semester, iya. 6 bulan. 2 juz, 3 3 juz. Itu juga kamu mulai masuk sini baru belajarnya atau sebelumnya di SD sudah mulai menghafal kamu? Saya sudah mulai menghafal itu saat di TPG. Di TPG mulai menghafal, 30 alhamdulillah biasanya, gitu. Terus setelah di sini ada programnya juga, jadi perasaannya bagaimana? Sangat senang. Senang Soalnya ya? bisa melanjutkan hafalan Al-Quran saya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, dipaksa orang tua Pak. Kemauan sendiri nih mau menghafalin Al-Qur'an nih. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, luar biasa, alhamdulillah. Ini adiknya ini. Berapa juz tadi? 1 juz setengah. 1 juz setengah. Oke. Oke. Jadi ada yang 2. Ini adik kelasnya. Kelas 8 ya. Kelas 8 sama kayak iya. gitu ya. Ini yang 7, 8. Dikejar itu 3 ya. Sama yang kelas 7. Cuma ini Cowok. kebanyakan silat. Oh, juga suka silat. Nah, jadi hafalannya sebagian ayat Quran, sebagian jurusnya. Jadi Sebagian kalah dengan Ya, hafal. ada kayak jurus-jurus Al-Qur'an. Ya, Ini seharusnya. ya ada ayat Al-Qur'an itu yang juga untuk kekuatan-kekuatan kanuragan kan ya? Kalau nggak salah, coba saya sepil betul apa enggak yang kosakatanya wa idza batastum jabarin. Ya ada ya gitu. Iya. Iya, itu biasa dipakai untuk iku. Ojo disalahgunakan nih, Rek. Nabi Musa ya. Oh, yang menarik ini. Coba dikasih. Jadi ayat itu dipakai untuk apa? Untuk menampar orang. Lebih dekat. Ketika dulu Nabi Musa memakai ayat itu untuk menampar orang Untuk menampar orang sampai meninggal orang. sampai meninggal. Jadi Nabi Musa nampar orang pakai ayat wa idza batastum jabarin. Tapi tidak dicontoh nampar orangnya ya. Iya, Kita ya, tapi lebih untuk penjagaan diri. penjagaan diri. Alhamdulillah. Saya mau ke pembinanya ya. Ini kan kalau guru pembina dari sekolah ya. Kalau ini asli dari sini juga. Spesial untuk menangani. Yang khusus untuk harian. menangani hariannya gitu. Oke. Bagaimana metode yang digunakan untuk melatih anak-anak menghafal? Metode yang digunakan sehari-hari itu menghafalnya 1 halaman. Per hari harus 1 halaman. 1 halaman. 1 halaman diulang-ulang atau 1 halaman harus hafal? 1 halaman diulang-ulang baru hafal. Oh, begitu ya. Iya. Jadi itu ada berapa anak itu yang ada di kelas tahfidz? Yang di kelas tahfidz seluruhnya yang kelas 7 itu 60-an. 60-an kelas Iya, 7. 60-an. Lumayan banyak ya. Iya. Coba saya ke Ibu ya. Ibu, apakah semua siswa diwajibkan untuk mengikuti kelas tahfidz atau ini sekedar siapa yang berminat saja, Ibu? Kebetulan untuk 2 tahun pelajaran ini, jalan tahun kedua ini kami membuka ada namanya, kami istilahkan dengan kelas khusus. Di mana kelas khusus ini, kelas 7 ada 2 kelas, kelas 8 karena sudah tahun kedua ya, itu ada 2 kelas juga, kelas 8-nya. Kekhususannya di mana? Tahfidznya ini di sini tidak berdiri sendiri, tapi bergabung dengan keterampilan yang lain, yaitu bahasa.
Bahasa. Ya, jadi untuk yang kelas 7A dan 8A itu tahfidz bahasa Arab dan tahfidz ya, bahasa Arab dan tahfidz. Untuk yang kelas 7B dan 8B itu tahfidz dan bahasa Inggris. Nah, itu dilakukan secara intensif. Itu untuk pemilihan bahasanya harus ya, atau saya mau bahasa Inggris saja, aku mau bahasa Arab aja. Ya, untuk pemilihan bahasa, anak-anak kami juga beri keleluasaan untuk memilih di antara dua bahasa itu. Ya, berdasarkan wawancara. Jadi untuk anak kelas 7 baru masuk itu kan ada tes wawancara. Kalau yang masuk program khusus, sebenarnya ini dimulai dari PPDB kemarin. Sudah jadi jalur program khusus sudah dipilih oleh sebagian anak. Yang masuk di jalur itu hanya masih ada juga yang sudah memilih tahfidz Arab dan tahfidz Inggris sudah sesuai dengan pilihannya sendiri. Namun untuk kekurangan kuota kemarin ya, karena kita ada dua kelas ya, ada pengangkatan penempatan lagi diambilkan dari yang kelas reguler. Tapi tetap melalui tes juga dan wawancara dari anak tersebut, dan pemilihan bahasa Arab bahasa Inggrisnya juga diputuskan oleh anaknya sendiri. Oh iya, tetap ada ikhtiar langsung dari anaknya ya, tanpa harus diarahkan, dipaksa oleh lembaga seperti itu, Bu ya. Iya, tetap harus jadi keputusan dari anak. Keputusan Kami tetap hanya di mengarahkan. siswa. Siap. Bu, Ibu kan kebetulan sebagai waka kurikulum seperti itu ya. Iya. Ini kan di sini bukan pesantren ya. Kalau pesantren ada pesantren tahfidz gitu ya. Karena memang berarti fokusnya mau ngapalin Quran nih. Kalau di sini kan akademiknya juga ada. Ya, kita sebutkan juga sekolah umum kan di sini. Bagaimana Bu untuk mengatur untuk tahfidznya sama akademiknya, Bu? Apa ada benturan apa tidak? Terus caranya gimana? Iya, karena kami sudah mengistilahkan kelas khusus gitu ya, Mas ya. Maka kami juga mendesain kan ada perlakuan yang khusus juga. Perlakuan khususnya bagaimana? Jadi kami karena melihat kebutuhan tahfidznya ini kan juga penting sekali untuk karena berangkatnya biar anak-anak itu juga lulus dari sini lulus dari madrasah ada sesuatu yang bermakna yang tentu bagi kaitan diantaranya tahfidz ini anak punya hafalan Al-Quran. Gimana dengan tadi katakan di sini tidak berbackground pesantren ya. Betul. Sekolah akademik umum. Sekolah akademik umum ya. Jadi kami mendesainnya 50%, 50% gitu. Jadi ada intensif tahfidz selama 1 minggu full ya. Terus berikutnya tatap muka KBM reguler 50. Untuk yang waktu intensif itu bagaimana pembelajarannya anak-anak? Untuk yang kurikulum ini kita menerapkan blended, artinya kita manfaatkan daring. Jadi anak-anak juga setelah intensif di madrasah sorenya juga mengikuti pembelajaran daring, secara daring untuk mapel yang target kurikulum itu. Ini sudah berjalan berapa lama, Bu, kalau boleh tahu? 2 tahun ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Selama 2 tahun itu aman-aman aja ya, artinya dengan akademiknya lancar ya? Alhamdulillah akademiknya lancar sekali, terbukti kemarin dalam 2 tahun ini untuk kebetulan walaupun untuk pemeringkatan atau siswa prestasi secara akademik itu tidak dianjurkan tapi kami tetap melakukan tujuannya untuk memotivasi anak-anak, dan kebetulan untuk peringkat teratas itu dari anak-anak kelas khusus. Luar biasa. Jadi tidak ketinggalan. Yang kemarin ini yang semester ganjil kami di samping per kelas itu kami juga yang paralel ya. Kami paralel juga kebetulan dari 6 kelas itu ya. Dari 6 kelas yang di kelas 7 dan 8 ya. Itu 5 itu dari kelas khusus. Yang anak yang melalui proses daring juga begitu. Jadi tidak mengalahkan, malah melebihi dari kelas-kelas reguler lainnya. Malah berdasarkan faktanya yang ikut di program khusus tahfidz di akademiknya malah unggul gitu ya. Ini yang istilahnya tidak bisa dipisahkan jasmani sama rohani ya. Gitu. Luar biasa. Jadi bisa jadi pupuknya 8A, 8AB ya, 2 kelas dari 5 rombel. 5 rombel ya. Ya, 5 rombel, 5 kelas intensif rombel. Ini 2. Misalnya 8 ABCDE, 2 AB ini intensif. Oh gitu, siap. Anak-anak, saya masih penasaran sama anak-anak ini. Saya itu menghafal Yasin ya, sampai sekarang belum hafal. Ya, padahal Yasin itu semua orang baca. Ya, tapi kalau pas bareng-bareng kan hafal, pas tahlilan ya. Gitu. Tapi kalau sendiri nggak pegang,
muter tiba ya. Tamat suwe ya gak mari-mari. Sama. Gitu ya. Jadi memang kalau orang bisa hafal Al-Qur'an ini istimewa luar biasa. Kami bangga. Aku mau tanya sama ini ya, Ajeng atau siapa ini namanya. Ya, Bagian yang paling berat dalam proses menghafal Al-Qur'an ada nggak? Bagian terberat dalam proses menghafal itu harus tetap menghafal yang hafalan lama agar tidak lupa, karena juga harus tetap menambah hafalan baru. Oh iya, betul ya. Jadi menjaga yang lama sama nambah yang baru supaya dua-duanya tetap dipegang itu ya berat ya. Pernah nggak di titik jenuh gitu, pegel ngapal no, capek ya kayak gitu, pernah? Itu biasanya apa ada tips yang diajarkan pembinanya ketika menghadapi suasana gitu supaya tidak akhirnya berhenti tengah jalan? Ada tipsnya nggak? Biasanya saya istirahat sebentar, lalu pastinya berdoa, lalu mengingat tujuan awal untuk menghafal Al-Quran agar lebih semangat lagi. Nah ini catatannya. Jadi istirahat kemudian kembali kepada niat awal. Istirahat dan kembali. Memang dalam perjalanan apapun orang itu tidak mungkin bisa estafet ya terus menerus. Memang harus ada jeda. Kalau tidak begitu bisa bosan. Terima kasih tipsnya ya. Istirahat kemudian kembali ke niat awal. Luar biasa. Pak Agus ya, Pak Agus yang saya hormati. Pak, apakah ada peluang yang berbeda Pak bagi anak-anak yang lulus dari sini kemudian dia itu ada sisi lebih menghafal Al-Qur'an gitu, atau istilahnya itu apakah ada peluang yang berbeda dengan anak-anak yang tidak menghafal seperti itu? Yang jelas itu saya katakan pasti ya. Karena seperti apa itu Pak? Karena anak-anak yang katakanlah kita apresiasi di program ini, misalnya mereka sampai selesai di juz 30 misalnya, ya, kita beri sertifikat, itu satu ya, untuk tanda bahwa mereka selesai menyelesaikan program. Apalagi yang juz 1, 2, nanti tentunya di akhir studi mereka di sini kita beri tanda itu. Dan cenderung memang anak-anak yang tinggi hafalannya di kelas di sekolah berikutnya, mereka kayaknya nyaut ke dunia religiusitasnya tinggi, dan itu menguntungkan di sekolah lanjutannya. Apalagi misalnya di Terawas, misalnya di SMA Terawas itu malah guru mereka saya minta yang anak-anak Pak yang selesai program, karena mungkin mereka melihat anak-anak kita ini survive lebih bagus terutama di Terawas ya. Kalau di favorit kita ini di Semunda itu ada beberapa anak memang sudah bagus ya di sini, mereka minta malah Pak anak-anak yang akademiknya bagus plus itu kami mau diberi informasi. Ya kita sampaikan lewat ke Bapak Kesiswaan ini loh, anak-anak yang akademiknya bagus, terus hafalannya tinggi, untuk mungkin mereka untuk istilahnya mengidentifikasi ini anak-anak kami yang ingin mereka imutkan ke sana ya, karena itu tadi plus kita di situ. Jadi bukan hanya kalau hafal Al-Qur'an mungkin secara ruhani pahalanya lebih banyak, bukan hanya itu ya. Iya, tetapi memang jenjang pendidikan nanti ada nilai-nilai lebih yang bisa didapatkan. Begitu Pak. Tinggi jelasnya. Karena ya sebenarnya sih ya awal dari program takwid ini sih awalnya kan B3 dulu Pak ya. Iya. Keprihatinan kita itu anak yang dari MI, SD yang sudah dibekali hafalan surat pendek, Ro'aita atau Alfil dan sebagainya, itu cenderung kalau kita dibiarkan, ya lupa. Pernah suatu ketika kita coba meminta anak untuk baca surat Anas misalnya, anak itu kesulitan, waduh ini bahaya. Masa di MTS? Iya. Akhirnya program kita kita beri kesempatan BTG-nya kelas 7, khusus kelas 9 kita arahkan ke juz 30. Ya tidak wajib artinya, tapi itu menjadi mulok. Jadi makin tinggi hafalannya kita apresiasi nilai. Yang akhir di kelas 9 itu mereka selesai, kita beri apresiasi saat wisudanya, saat akhir hafalannya kita beri ya penghargaan.
Itu terus sampai berikutnya memang di era Pak Farid ini luar biasa. Revolusinya besar. Diberi wadah untuk tahfidz dan plus bahasa. Kalau bahasa itu sejak zaman Pak siapa ya? Pak Imam Ghazali sudah kita perkenalkan tentang lingkungan bahasa ya. Tapi saat itu hanya konsep-konsep, tapi menerapkannya sulit, yopo dan sebagainya, karena memang kebiasaan bahasa asing terutama bahasa Arab atau bahasa Inggris. Guru-guru kan berbeda. Ya mungkin guru bahasa Inggris sama guru bahasa Arab yang oke ya, yang lainnya kan belum tentu juga. Ya, tapi program intensif ini diwadahi lewat kelas. Saya kira ini solusi untuk mengembangkan bahasa dan tahfidz bersama-sama. Betul, ini jadi catatan bagi pemirsa, terutama untuk anak-anak yang notabene tempat tinggalnya tidak jauh dari Prigen atau Pandaan ya, bahwa di MTSN 3 Pasuruan ini yang letaknya di Prigen ya, ini ada kelas khususnya, ada unggulannya, yaitu bagaimana memadukan antara bilingual, dua bahasa Inggris sama bahasa Arab, juga ada tahfidznya, yang ternyata anak-anak yang lulusan sini ada kelebihan tahfidznya, hafal Al-Qur'annya, itu diharap-harapkan atau bahkan diminta oleh jenjang yang lebih tinggi di sekolah sekitar begitu ya. Bahkan ini maaf ya, ya Pak, untuk bahasa jangan bukan bilingual saja, jadi sebenarnya kita ini pakai multilingual. Baru ini ya, kita Jumat ini kita kembangkan bahasa Jawa. Hari Jumat, hari Iya, ini baru minggu kemarin ya. Kita launching Jawa kromo inggil. Iya, kromo inggil. Karena anak-anak kan kadang-kadang sudah lupa. Bukan Jawa aku sama ya. Iya, dan itu sudah biasa. Kan anak kadang-kadang tanya gurunya. Ini pembiasaan. Ini opo Pak? Opo gurunya kok opo? Iya. Waduh, luar biasa itu. Memang yang sudah besar pun itu bahasa Jawanya sudah mulai bahasa Jawa yang tidak sopan ya. Iya. Tapi karena tidak dibiasakan, yang bahasa kromo inggilnya atau sopannya sudah mulai lupa. Iya. Nih, siapa si adik Ahu? Nah, Ahu ini. Cita-citanya apa dia? Saya cita-citanya pengusaha sukses lah. Pengusaha sukses atau ingin jadi pengusaha ya, pebisnis ya. Ini yang hebat ini, jadi tidak merepotkan negara. Ya, kalau yang cari buka lapangan kerja kan itu kan setidaknya negara ada pikiran tambahan lah untuk mandiri ya. Ini mandiri. Jadi saya punya catatan ya, untuk pelajar-pelajar yang dari madrasah, dari pesantren itu memang punya kecenderungan mandiri dari sisi ekonominya, sisi ekonominya. Jadi bisnis kecil-kecilan tapi bisnis sendiri gitu. Ada yang sampai besar juga banyak ya Pak ya. Lulusan pesantren, lulusan madrasah yang sukses-sukses luar biasa. Kenapa suka atau ikut di program tahfidz? Kan berat ya. Berat lah, apa ringan? Kenapa kok suka? Karena bisa menghafal Al-Quran. Bisa menghafal. Ada apa kepuasan nggak gitu? Ya. Puas ya bisa menghafal Quran. Oke. Ini kita segmennya tidak panjang. Saya mau tutup dengan Bapak kemudian Ibu ya. Untuk Bapak, harapannya Bapak kepada anak-anak apa, dan harapan Ibu kepada orang tua apa? Itu Pak ya. Bapak dulu monggo. Anak-anak selalu kita sampaikan bahwa ilmu itu akan berguna pada saatnya. Jadi kami lembaga pendidikan ini menyiapkan mereka untuk apa ya? Yang kami miliki wadah ini adalah pengembangan Al-Quran, artinya nggak ada ruginya anak-anak ini banyak menghafal dalam jiwanya Al-Quran, karena di samping kita menjaga Al-Quran, Al-Quran menjaga kita. Itu motivasi ukhrawi lah. Yeah. Kemudian jangan lupa program ini juga sinergi dengan madrasah. Jadi kita terus mengembangkan ini dan anak-anak beri kesempatan untuk meningkatkan kemampuan menghafal ayat-ayat dalam jiwanya lah, itu bahasa kami. Oke, siap. Begitu Pak ya. Ibu, apa Bu harapan atau yang ingin disampaikan kepada wali murid? Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua wali murid yang di program khusus yang telah mendukung anak-anaknya di program ini, karena memang ada perlakuan khusus ya. Di sini di rumah juga
masih harus daring, harus mengerjakan Tugas-tugas. akademiknya, tugas-tugas dari guru mapelnya ya. Ya. Itu juga butuh pengawalan dari Bapak Ibu wali murid ya. Oke. Terima kasih yang selama ini sudah mendukung dari program ini, dan kedepannya nanti harapannya dari Bapak Ibu wali murid terus memantau perkembangan hafalan anak-anak, terutama ketika lulus nanti tetap hafalnya anak-anak tetap dijaga, karena nanti mungkin tidak semua anak-anak langsung melanjutkan ke hafalan, yang fokus ke hafalan gitu Betul, ya. betul. Artinya hafalan yang sudah diperoleh selama di MTS ini tetap dipertahankan, tetap sebagai tetap hidup di dalam sanubari kita. Betul, betul. Dihafal. Mungkin seperti itu dari kami. Oke, siap-siap. Terima kasih. Pemirsa yang budiman dan bahagia dimanapun Anda berada, inti atau tujuan hidup ini apa sih gitu? Kalau kita atau saya mau meminjam istilah yang sering dipakai ketika acara pernikahan, tujuan kita ya sakinah, mawaddah, warohmah ya. Kita ingin hidup tenang, hidup penuh cinta kasih dan penuh rahmat kepada sesama. Ya, saling tolong menolong, suka dan hormat kepada sesama. Tujuannya cuma itu. Kita mengejar dunia itu akan selalu mengalami satu emosi yang terkadang itu dengan persaingan ya, dengan keadaan di lapangan itu terkadang tersulut emosi yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu nasihat-nasihat agama itu tentunya menjadi pendingin dan menjadi rem tersendiri. Oleh karena itu kebiasaan yang ada itu akan selalu menjadi pegangan dan rem bagi kita semua. Apapun kebiasaannya, kita mau kebaikan dibiasakan itu akan menjadi ciri khas kita, keburukan dibiasakan itu akan menjadi ciri khas kita. Luar biasa hari ini, terima kasih kepada teman-teman, adik-adikku, bapak-bapak pembina, semuanya mudah-mudahan bisa menular kepada saya, teman-teman saya dan masyarakat sekitar. Terakhir, segmen ini saya tutup dengan hadis Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kita akan kembali dalam segmen-segmen menarik lainnya khas Dialog Masa.